Halo teman-teman, tadi barusan saja ngoceh-ngoceh sedikit, tapi belum kerekam. Ada sedikit faedah eh, tentang belajar, tentang pentingnya belajar suatu ilmu dari dasar dan tahu kapasitas diri, sehingga kita tidak memaksakan atau tidak belajar tingkatan ilmu yang seharusnya belum kita pelajari. Tadi sempat ngoceh-ngoceh tentang contohnya dari ilmu nahwu. Jadi ini ada kitab Ta'jilun Nada, Ta'jilun Nada Bisyarhi Qotrin Nada. Ini kitab yang di Mahat Al-Ihsan ini Surabaya, ditujukan bagi mahasiswa di semester yang atas. Yang mana ini itu berisi ilmu nahwu. Tadi ngocehnya gimana ya? Gak bisa diulangi lagi ngocehnya kayak tadi, gak tahu. Mudah-mudahan bisa keluar faedah seperti yang tadi diocehin. Jadi di Mahat Al-Ihsan, bukan di Mahat Al-Ihsan, gimana ngomongnya ya? Orang yang baru belajar bahasa Arab atau ilmu nahwu di awal. Ambil contohnya ya, yang semester ini aku pelajari di kelas. Inna, bab inna dan akhwatuha. Nah, kalau seseorang itu baru belajar ilmu nahwu dan dia masuk kepada bab inna, kan di bab di bahasa Arab ini atau di ilmu nahwu ini nggak cuma inna ya, ada banyak, ada nanti kata, ada jumlah, ada inna, ada kana, ada mansubat, ada majrurat, majzumat dan lain-lain. Jadi inna itu salah satu babnya. Nah, kalau orang yang baru belajar itu biasanya ya inna, ketika dia masuk ke bab inna, itu yang penting dia tahu dulu. Oh, inna itu nanti kalau ketemu isimnya itu jadi mansub, atau biasanya mansub itu tandanya fathah gitu. Yang tadinya alkitabu jadi alkitaba. Gitu dulu biasanya. Atau mungkin ada sedikit tambahan lah. Inna itu fungsinya buat menguatkan atau taukid. Nah, itu kan oh ya udah, orang yang baru belajar itu insya Allah langsung bisa paham, walaupun untuk mengingatnya butuh waktu. Tapi intinya gampang kan untuk orang yang baru pertama kali belajar. Nah, kenapa kita harus belajar dari awal dan tahu kapasitas diri sehingga kita belajar dari tingkatan ilmu yang kita perlu pelajari. Semisal orang yang baru belajar bahasa Arab kayak kita ini, itu langsung masuk ke kitab ini. Sebenarnya ini salah satu faedah juga merupakan apa ya? Faedah yang garis besarnya itu dosenku bilang di kelas, tapi ini aku coba jelaskan pakai bahasaku sendiri dan penjelasanku. Coba misalnya orang yang baru belajar langsung dikasih kitab ini, anggap saja di bab inna dan akhwatuha. Oke lah, di bab inna dan akhwatuhanya di sini itu di awal mungkin masih ya, di kalimat-kalimat awal itu masih enak lah ya, kayak inna dan anna itu untuk menguatkan, untuk taukid. Dikasih contohnya, walaupun juga ada sedikit ya hal yang perlu dicerna juga dari penjelasan, kayak taukidun nisbatil khabaril mubtada wa rafi syakin handu, itu kan udah lumayan lah. Tapi setelah itu langsung dijelaskan hal-hal yang kalau pemula belajar itu langsung kayak apa ini gitu, kok serumit ini gitu, pusing, atau intinya yang mungkin kalau dia belajar bisa menyebabkan pusing, bingung, tambah lama untuk menghafalkannya, ataupun nangis entahlah. Atau yang parahnya lagi sampai mungkin dia nggak mau belajar, ditinggalkan gitu. Itu karena dia nggak belajar dari awal atau nggak tahu kapasitas dirinya, dan nggak mulai dari ilmu yang dia harusnya pelajari. Contohnya di sini habis dijelaskan gitu ya, penjelasan kayak biasanya di awal lah kurang lebih dijelaskan. Inna dan akhwatuhannya itu beramal atau bekerja. Kerjanya apa? Kan kerja kan menasobkan mubtada jadi isim bagi dia, dan merofakan khobar dan menjadi khobar bagi inna ini. Dia itu beramal kayak gitu kalau tidak bergandengan atau tidak ada setelahnya itu ma
al-harfiyah. Contohnya innamallahu ilahun wahid. Nah, langsung ma'arfiyah. Kalau orang baru pertama belajar mungkin ya. Terus tapi nggak sampai di situ. Illa laita fayajuzul amron. Kecuali laita. Jadi laita itu kalau depannya itu ada atau setelahnya itu ada ma'rifiyah, bisa terjadi dua hal. Bisa i'mal, bisa ihmal. Apa itu i'mal sama ihmal kan? Gitulah. Terus apa lagi? Ada lagi in al-maksurah mukhaffafah. Jadi inna itu dia itu kalau jadi in mukhaffafah gimana? Nah, kalau di sini dijelaskan kan apa namanya? Dia itu juga bisa i'mal dan ihmal. Yang mana ihmal itu lebih rojih kata pensyarahnya. Dan kalau ihmal pun kalau nggak bekerja, dia itu harus bergandengan dengannya lam. Jadi innil qiraatu lamufidun. Bayangkan itu orang baru belajar dikasih kayak gitu. Ini salah satu contoh ya. Di ilmu-ilmu lain juga hal ini diterapkan gitu. Belajar dari awal atau tahu kapasitas diri. Jadi mulai dari sesuatu yang emang itu menjadi levelmu. Kurang lebih begitu. Ya semoga ocehan-ocehan tadi yang sebelum aku rekam ini keluar ya saat ini ketika direkam. Nah, baru selesai videonya tapi ada tambahan. Namanya juga direkam ulang ya, jadi kadang ada faedah yang ketinggalan mungkin. Tadi kan aku jelaskan, kalau pemula itu ini jadi ini apa gitu kayak, atau dia jadi gimana sih ngomongnya? Dia jadi bingung, jadi stres mungkin ketika mendengarkan atau mendapatkan faedah atau penjelasan yang ada di kitab ini. Pemula ya, yang baru belajar. Tapi bagi orang-orang yang sudah pernah belajar, sudah paham dasar-dasarnya, terus mungkin juga udah pernah belajar suatu kitab juga sebelum ini, atau intinya sudah punya bekal. Nah, ketika dia dapat tambahan faedah-faedah seperti itu, ini malah merupakan kayak suatu faedah yang sangat berharga bagi dia. Kayak oh ternyata bisa gini ya. Oh, kayak tambahan dia mendapatkan suatu tambahan yang sangat berharga gitu loh. Itu sih, itu bagi orang yang sudah pernah belajar atau sudah paham atau sesuai lah dengan tingkatan buku ini gitu. Dia jadi buku ini pas buat dia. Sedangkan bagi orang yang belum belajar kayak ini apa sih gitu, kayak sudahlah aku nggak mau belajar mungkin gitu ya, dan lain-lain gitu kurang lebih. Barakallahu fikum.